Selamat datang di PJL YouTube channel. Saya Faria Stuti, host hari ini. Tamu kita kali ini adalah Bapak Dr. Bintoro S. Nugroho, Koordinator Tim Verifikasi Remunerasi berbagai buku ya di Universitas Tanjung Pura. Jadi dengan adanya program remunerasi ini diharapkan dosen itu semakin termotivasi lah ya dalam mempublikasikan karyanya. Nah, namun dalam pelaksanaannya seringkali pada saat verifikasi itu mungkin ada yang sesuai, ada yang tidak sesuai dengan kriteria. Ya, jadi dalam podcast hari ini kita akan membicarakan hal tersebut dengan Pak Bintoro. Ya, baik ya Pak ya. Kalau dari pengalaman Bapak, ya udah berapa tahun ya Remun ini yang menghargai buku sebagai bagian dari yang dapat Remun itu. Udah berapa tahun? Ada hampir 2 tahun biasanya. 2 tahun ya, karena dulu yang semula itu jurnal ya Pak ya. Ya, awalnya jurnal. Jurnal, sekarang buku. Nah, buku ini Haki juga. Oh ya? Ya, Haki. Haki. Oh oke. Tapi mungkin hari ini kita fokus pada yang ini dulu ya. Kalau ada kesempatan nanti baru pakai Haki. Buku dulu. Nah, buku-buku apa yang mendapatkan Remun di Untan ini? Ya. Silakan. Terima kasih Bu Tuti. Terima kasih sudah mengundang saya untuk podcast pada hari ini. Jadi Universitas Tanjung Pura memberikan penghargaan dalam bentuk remunerasi pada buku jenis buku yang diakui oleh Dikti. Nah, jadi Dikti mengklasifikasikan buku itu dalam 2 kelompok. Pertama sebagai buku yang merupakan unsur pelaksanaan pendidikan, kemudian buku sebagai unsur pelaksanaan penelitian. Nah, buku sebagai unsur pelaksanaan pendidikan itu umum dikenal sebagai buku ajar. Nah, buku ajar punya karakteristik tertentu yang perbedaan paling utama dengan buku yang digunakan untuk unsur pelaksanaan penelitian adalah kalau buku ajar dipakai khusus untuk mengajar, kalau buku pelaksanaan penelitian itu harus buku yang ditulis dari hasil penelitian. Nah, itu karakteristik yang paling membedakan di antara keduanya. Nah, kalau di pelaksanaan pendidikan itu buku hanya satu jenis aja, buku ajar. Kalau di pelaksanaan penelitian itu ada 3 jenis. Jenis pertama itu monograf, kemudian referensi, kemudian bisa juga dalam book chapter. Nah, Dikti juga menghargai karya-karya karya sastra, dosen-dosen itu dalam kategori karya sastra. Jadi novel, kemudian antologi puisi, segala macam itu dimasukkan dalam karya sastra. Itu Bu kira-kira. Oke. Nah, dalam proses pengajuan itu ada enggak masalah-masalah yang sering ditemukan gitu kan ya? Pak Lo biasa kan dosen kan harus mengupload Pak ya, file-file yang diperlukan gitu. Nah, kira-kira apa tuh masalah-masalah yang sering ditemukan sehingga mungkin nanti ada yang mengatakan loh punya sering tidak diterima ya. Nah, kalau yang terima sih oke, diam-diam aja gitu kan. Tapi kalau yang tidak terima ini tentu aja ada alasan-alasannya ya. Silakan. Nah, sebenarnya yang kita minta untuk kemudian diverifikasi atau diperiksa dari buku itu kan ada agak sangat berbeda sebenarnya buku dengan artikel. Kalau artikel itu jauh lebih mudah memeriksanya, Bu. Jadi kita tidak melihat konten, kita lihat dia diklaim di jurnal apa, internasional kan, nasional, kemudian kita cek. Ya, itulah ya. Ada indeksnya. Habis itu sudah selesai. Nah, kalau buku itu memang agak berbeda. Jadi kalau di website insentif itu kan yang kita minta pertama front matters, itu bagian-bagian awal yang menunjukkan bahwa apakah buku itu ada editornya. Jadi kita minta cover bagian depan, kemudian editor, apakah ada editor, kemudian apakah diterbitkan oleh penerbit yang tergabung dalam IKAPI. Semua informasi itu ada di bagian yang kita sebut sebagai front matters, di bagian depan. Nah, yang sering
jadi pertentangan polemik antara penulis dengan verifikator adalah Dikti sudah memberikan panduan bahwa buku yang baik itu buku yang tidak sekedar diterbitkan, tetapi dalam proses penerbitannya itu melalui penelaahan sejawat. Nah, kita biasa menyebut ada proses editing. Nah, proses editing ini seandainya dia jenisnya buku ajar, itu biasanya tidak sampai ke editing substantif, jadi tidak ada reviewernya. Nah, proses editingnya kita sebut sebagai editing mekanis. Jadi kalau misalnya pernah ada buku yang diajukan ke kita, dan itu jadi diskusi karena buku yang diajukan itu agak aneh, diterbitkan tapi nggak ada editornya. Jadi seolah-olah dosen bisa nulis apa aja gitu. Langsung bisa terbit. Padahal begitu draft itu dimasukkan ke penerbit, yang harus dilakukan penerbit pertama kali minimal melakukan pengecekan tulisan, editing mekanis, apakah penulisannya sesuai KBBI segala macam. Nah, informasi tentang editor ini itu dimasukkan sebagai salah satu komponen ketika ISBN diajukan. Jadi waktu pas buku harus ada ISBN. Nah, waktu pas kita mengajukan ISBN itu, nama editornya siapa itu sebenarnya salah satu entry yang dimasukkan. Salah satu entry ya? Salah satu entry. Jadi kita suka bingung. Bagaimana sih? Kok bisa ada ISBN tapi kok nggak ada editor? Makanya kemudian biasanya kan di grup, Pak kalau nggak ada editor ya udah, berarti nggak bisa lolos gitu. Itu ya untuk buku ajar. Ya. Untuk buku referensi dengan monograf. Nah, kalau referensi sama monograf sebenarnya agak lebih dalam lagi karena konten itu juga perlu ditelaah oleh penelaah sejawat. Biasa kita menyebutnya editor substantif atau reviewer. Seringkali kalau yang buku referensi dan monograf ini, karena memang rupiahnya, hukumnya rewardnya lebih besar dibandingkan buku ajar. Jadi kadang-kadang sebenarnya ini buku ajar, Tapi masuk ke? dimasukkan ke referensi atau monograf. Seperti yang tadi saya sampaikan di depan, bahwa buku ajar dan buku referensi monograf itu punya karakteristik yang berbeda dilihat dari kalau buku ajar spesifik untuk mengajar, kalau referensi dan monograf harus dihasilkan dari penelitian. Ya. Jadi seharusnya style penulisan, kemudian ada kebaruan, ada metodologi, walaupun babnya tidak menulis metodologi gitu. Tapi nama babnya bisa apapun, tapi kita bisa melihat ada metodologi ilmiah yang digunakan di situ, ada hasil, ada tujuan. Pasti itu ya, ada tujuan begitu kan ya, tujuan, metode. Walaupun tidak harus eksplisit. Subjudulnya tuh tidak perlu ada metodologi itu ya. Betul, tetapi harus ada bagian dari itu yang menjelaskan bagaimana data itu diambil, segala macam kan. Betul. Nah, jadi kalau tidak ada itu kan buku ajar. Tapi klaim buku referensi atau monograf gitu kan. Nah, itu jadi editor ya. Editor kemudian mungkin ada yang lain lagi. Misalnya soal di dalam ini daftar rujukan itu juga bagaimana itu Pak? Ya, jadi Untan juga mengikuti panduan Dikti yang mendeskripsikan monograf dan referensi sebagai buku yang ditulis oleh pakar di bidangnya. Nah, kepakaran ini itu dilihat dari apakah penulis buku, autor itu ada penelitian yang sebelumnya dia lakukan. Nah, jejak rekam penelitian atau kepakaran itu kan bisa dilihat dari publikasi. Jadi harusnya paling tidak ada 2 atau 3 artikel si penulis yang disitasinya atau disitirnya ke dalam buku itu. Jadi di daftar rujukannya itu harusnya ada publikasi yang menunjukkan bahwa dia memang ekspertisnya di bidang buku yang dia tulis itu. Nah, itu kadang-kadang juga jadi masalah tuh. Jadi mengklaim monograf atau referensi, tetapi tidak ada jejak kepakaran yang menunjukkan bahwa autor, si penulis memang pakar di bidang buku yang dia tulis. Nah, kemudian sering juga menjadi perbincangan ya, perbedaan antara buku monograf dengan referensi. Ya, gitu. Bagaimana Pak?
Jadi memang kami mengkonsultasikan. Jadi kami membuat panduan Bu, ini sedang diproses. Waktu itu kita sempat FGD kan, sekarang sedang diproses di LPPM. Nanti setelah proses di LPPM sudah firm, itu dari kepala LPPM akan mengirimkan ke fakultas-fakultas. Ini tapi sekali lagi ini bukan bukan aturan yang benar-benar kaku begitu. Ini panduan bahwa buku yang standar itu kira-kira panduannya seperti ini. Tadi terkait dengan Pendalaman. monograf dan referensi. Ya. Nah, ini ada kita tuliskan di dalam panduan ini. Jadi monograf dan referensi. Jadi buku panduan ini kita konsultasikan dengan Profesor Sutikno yang penilaian akredit dikti. Jadi Prof Tikno itu intinya menyampaikan bahwa sebenarnya yang bisa tahu bahwa itu monograf atau referensi adalah pakar yang sebidang dengan orang yang menulis buku. Karena monograf dan referensi itu dilihat dari keluasan dari pembahasan di dalam buku. Contoh, ada buku yang judulnya satunya kekuatan mekanik bahan serat alam. Kemudian ada satu buku lagi, kekuatan mekanik serat nenas. Nah, kekuatan mekanik serat bahan alam itu masuk dalam referensi karena lebih luas. Kemudian yang lebih spesifik, kekuatan serat nenas itu monograf. Nah, jadi informasi dari Prof. Sutikno seperti itu. Nah, katanya jadi yang bisa melihat, wah ini sebenarnya masih cukup luas. Yang ini lebih sempit. Itu biasanya orang sebidang. Jadi, jadi misalnya saya di bidang fisika, saya tentu sulit untuk menghakimi bahwa wah ini buku monograf atau buku referensi kalau yang menulis buku itu orang matematika, ya atau apalagi orang ekonomi gitu, lebih jauh. Nah, jadi panduan yang sangat pasti untuk membedakan referensi dan monograf itu memang tidak ada dari dikti. Dikti hanya memberikan gambaran bahwa monograf itu topiknya lebih sempit dibandingkan referensi. Dan biasanya yang bisa menilai itu atau menghakimi itu dalam tanda kutip itu sejawat sebidang yang memang ahli di bidang itu. Makanya untuk kalau dikti biasanya nyingkat ini sebagai karya ilmiah. Penilaian karya ilmiah untuk buku ini biasanya tetap di pusat. Jadi kita nggak pernah misalnya pengajuan ke profesor gitu. Orang Untan yang menentukan ini monograf atau referensi. Biasanya selalu dari Jakarta, dari tim. Ya. Ya. Jadi kedalaman, keluasan. Bisa juga kedalaman ya. Keluasan itu bisa juga dalam. Ya. Jadi dia lebih detail lagi, atau kalau kita dari luar, dari sisi yang lebih besar, dalam. Ya. Atau dari sebelah kecil dia berarti semakin luas. Ya. Jadi yang semakin banyak cakupannya mungkin gitu ya. Itu masuk ke referensi. Masuk dalam referensi gitu ya. Misalnya kalau setara disertasi lah misalnya, itu mungkin bisa jadi cikal bakal kita sebut ya, karena tidak bisa langsung juga buku disertasi langsung dirubah jadi ganti cover lalu menjadi buku referensi gitu kan ya. Apalagi sekarang kan pemberian ISBN juga tidak semudah dulu kok. Itu banyak sekali itu buku-buku itu cuma ganti cover aja. Apa bedanya disertasi dengan buku referensi misalnya kan? Ada proses yang lebih lanjut lah dilakukan yang. Jadi bayangan saya tuh mungkin gitu ya. Timbangannya tuh misalnya kalau disertasi itu mungkin bisa jadi cikal bakal buku referensi dengan tambah-tambah segala macam. Sedangkan kalau tesis gitu itu atau skripsi itu bisa jadi cikal bakalnya mungkin bisa jadi untuk monograf. Bisa gitu ya, tentu dengan dikonversi dengan standar penulisan buku gitu ya. Nah itu tentang buku ya, referensi dan monograf. Kemudian book chapter. Ini mungkin saya tambahkan sedikit tentang itu tadi buku yang dikonvensi dari skripsi skripsi tesis. Atau tesis itu boleh, sangat boleh. Nah, ada tetapinya. Tetapi kalau untuk insentif itu kita memang membatasi
bukan yang dari Dari itu. ya dari itu. Oh. Jadi kalau dibilang boleh, sangat boleh, bahkan sangat disarankan karena kalau cuma disertasi, tesis itu kan cuma di perpustakaan. Iya, Tapi kalau dia ditulis dengan bahasa yang lebih bisa populer itu bisa dijual secara Ya, itu lebih bagus, menyebarluaskan gagasan. Ya, memang ya, itu betul. Nah, tapi kalau untuk insentif memang kita ada Harus berdasarkan penelitian di luar itulah. Ya betul, di luar. Termasuk kayaknya pangkat kayaknya juga mirip seperti kita atur lagi. Jadi jadi yang bisa dihitung itu yang di luar disertasi atau Ya tadi saya maksud setara. Jadi maksudnya kadang-kadang orang bertanya nih, seperti apa sih buku referensi itu? Kira-kira itu setara kayak disertasi lah begitu. Setuju. Sehingga membuat buku itu tidak mudah. Ya betul. 1 tahun cuma berapa buku itu biasa. Gitu. Ya. Dulu dikti bahkan, bukan dulu, sampai sekarang masih berlaku. Iya. Ada namanya asas kepatutan. Asas kepatutan itu dikti mengatakan bahwa buku yang berkualitas itu seharusnya penulis itu waktu untuk membuat buku itu ya 1 tahun gitu. Ya pengalaman saya juga, saya 1 tahun lah. Saya cukup lama ya, cukup lama. Bukan hanya masalah isi, tapi juga bahasa, segala macam gitu kan. Iya. Nah itu jadi clear ya bahwa untuk yang remul kita itu tidak didasarkan, tidak boleh berdasarkan skripsi atau tesis atau disertasi, tapi hasil penelitian di luar itu. Tapi tadi setara gitu. Kalau punya bayangan, ya kayak seperti itulah. Iya, betul. Selanjutnya tuh yang Book chapter. ya. Nah, book chapter ini agak dilematis dengan aturan ISBN yang baru. Kalau misalnya sekarang book chapter itu apa? Book chapter itu hasil penelitian yang meneliti itu nggak cuma 1 orang. Jadi ada beberapa orang meneliti, kemudian dia digabungkan dalam 1 buku. Jadi setiap bab itu satu hasil penelitian. Iya. Jadi bukankah book chapter itu bukan rampai ya Pak? Bukan book chapter. Book chapter itu berada dalam bunga rampai. Betul. Topiknya memang dibuat topik tertentu, tapi antara satu dengan lainnya bisa jadi tidak berhubungan loh. Bisa tidak? Tidak kan itu kan? Jadi itu. Jadi berarti dia pasti harus lebih dari 1 penulis. Maksudnya bukan per chapter. Per chapter bisa 1 penulis. Tetapi dalam 1 buku itu bisa jadi 10 atau 20 penulis gitu kan? Betul. Nah itu. Dan memang beda dengan monograf atau referensi yang antara 1 bab dengan bab lainnya tuh harus seperti ada terkait banget. Kalau di chapter itu enggak. Nah, yang agak perlu hati-hati kalau misalkan Bapak Ibu sekalian mengajukan book chapter yang diterbitkan oleh penerbit manapun, salah satunya misalnya Untan Press, itu pengalaman kita, kalau kita tulis bukunya itu book chapter, itu langsung ISBN-nya ditolak. Itu aturan baru sejak 2023. Yang nulis di mana ya Pak ada book chapter? Karena book chapter kan tidak bisa mengajukan ISBN kan? Karena seperti artikel jurnal kan tidak mungkin satu kan? Iya, jadi mungkin 1 chapter diwajukan. Enggak 1 chapter. Jadi misalnya ada 10 chapter. Ada 10 chapter. Nah, terus dijadikan 1 buku. Nah, kalau kita menulis bahwa entah itu di bagian pendahuluan atau di bagian prakata atau di bagian depan bahwa itu book chapter, itu ISBN-nya langsung ditolak. Saya pikir memang seharusnya tidak tulis gitu. Mau jadi artikel kalau ditulis harusnya itu buku. Cuman klaim kita sebagai individu penulis itu disebut book chapter. Tapi buku itu memang bukan chapter kan? Buku itu bukan apa lah istilahnya. Itu biasa aja. Ada beberapa buku yang kami temui, dia di dalam prakatanya itu dinarasikan, dinarasikan bahwa buku ini adalah book chapter yang dikumpulkan dari beberapa hasil itu. Nah, tapi berarti itu sangat konsep Pak itu masalahnya. Berarti itu bukan bahasa Indonesia yang tepat lah ya. Karena buku chapter itu pasti buku. Bukan chapter lepas-lepasannya kan. Jadi ada buku yang di dalam pendahuluannya itu memberikan gambaran bahwa setiap topik, setiap
chapter dalam buku itu ya seperti book chapter jenisnya book chapter yang terlepas dengan bab-bab berikutnya. Tapi nggak persis seperti itu kalimat ya, tetapi menarasikan bahwa itu book chapter. Nah kalau misalnya seperti itu ISBN-nya ditolak. Tapi kalau kita sampaikan bahwa ini adalah kumpulan hasil penelitian yang disusun dalam bunga rampai, itu bunga rampai dari sekian chapter. Bahkan kalau saya pernah menulis buku, bukan penulis, saya sebagai editor. Biasa kan kalau editor saya ikut-ikutan buku yang bagus lah Pak ya. Biasa itu selalu ada bab 1 itu selalu editor yang menulisnya. Itu beda antara editor buku referensi buku referensi dan monograf dengan buku editor chapter. Di situ dijelaskan bab 1 dia menceritakan ini jadi terkait sehingga sebagai pembaca dia mengerti bahwa buku ini tentang ini. Tapi tentu aja di dalam pendahuluan kita sebut itu buku bukan terdiri dari beberapa chapter gitu ya, bukan book chapter gitu. Mungkin itu yang perlu dihindari lah supaya harus sangat dihindari karena ISBN-nya pasti ditolak. Kan ada gitu. Kalau kita kebetulan saya di Untanpes, kalau di penerbit ini kan apa yang diberikan itu yang kita ajukan gitu kan ke Perpusnas. Jadi kita nggak punya kalau dia mengklaim bahwa misalkan, jadi di Untanpes mungkin kita agak bergeser dikit ke Untanpes. Jadi di Untanpes itu kalau misalkan dosen mengajukan penerbitan buku dan sudah mengatakan bahwa bukunya sudah ditelaah oleh editor, ya kami tinggal mengajukan ke Perpusnas. Kalau yang buku referensi dan monograf, buku apapun. Jadi kalau buku termasuk bunga rampai, kita sebut bunga rampai. Bunga rampai, bunga rampai masuk juga bisa diterbitkan oleh Untanpes. Nah, kalau misalnya dari penulis itu bertanya, tapi saya ini belum ada editornya. Kita carikan editornya. Tapi intinya tuh kalau di Untanpes, editor itu bisa dicarikan oleh penerbit, bisa dosen bisa penulis yang mencari editornya. Kemudian setelah itu kita ajukan ke Perpusnas untuk SBN dan seterusnya. Nah, kalau misalnya sudah diklaim bahwa sudah disampaikan bahwa mereka sudah ada editor segala macam, ya kami tidak ada kewenangan untuk mengubah konten atau apapun di dalam buku itu. Kita cuma ngelihat secara umum seperti apa. Nah, itulah yang kejadian ketika kita ajukan terus ditolak itu. Jadi yang Ibu sampaikan tadi kayak salah kaprah menulis bahwa ini itu seharusnya memang tidak dilakukan. Harusnya berarti gimana dia editornya gimana harus ngerti kan itu kan, mana buku, mana bagian book chapter atau artinya bab kan buku chapter dari buku itu. Kok dibilang buku ini nah itu ya. Nah jadi kalau di dalam pengajuan chapter itu dalam klarifikasi itu kan perlu dilihat juga bukunya secara keseluruhan. Nah kira-kira dalam buku itu minimal ada berapa bab. Nah sehingga itu bisa diklaim. Bisa juga nih isinya cuma 3 bab tapi diklaim sebagai book chapter. Jadi itu sebabnya mengapa kalau book chapter itu harus menyertakan buku utuh kan. Nah itu gimana? Jadi untuk book chapter kita buat rubrik di dalam buku panduan ini untuk memberikan panduan minimal di dalam book chapter itu perlu ada berapa bab gitu. Nah, bab atau berapa bab? Di buku panduan ini kita merujuk pada jurnal karena jenis book chapter ini kan agak-agak mirip lah. Karena dia sebenarnya artikel yang kemudian diterbitkan dalam bentuk buku. Nah, kalau di buku itu di jurnal itu aturan dikti adalah 1 terbitan 5 artikel. Nah, untuk book chapter kalau dia mengklaim karyanya sebagai book chapter, buku secara keseluruhan itu harusnya ada minimal 5 bab. Nah, itu di luar misalkan pengantar oleh editor. Jadi biasanya di chapter itu ada bagian di bagian depannya itu ada penjelasan yang menggambarkan secara umum tentang isi buku keseluruhan, itu nggak dihitung. Pendahuluan.
Itu biasa pendahuluan sih. Ya, bagian pendahuluan atau itu Apakah di luar pendahuluan? luar pendahuluan. Kan pendahuluan bisa disembab. Ya. Dalam buku pendahuluan bisa tebak gitu loh. Apakah 5 bab itu di luar pendahuluan? Di luar pendahuluan itu konten artikel. Ya. Ya, bukan konten artikel ya kalau di buku kan. Konten chapter yang mengandung tulisan karya ilmiahnya itu, hasil karya ilmiahnya itu 5 bab. Sebenarnya kalau dalam buku yang bagus ya Pak ya, pendahuluan itu juga ada karya ilmiahnya. Karena yang penjelasan kait-kaitnya itu hanya diuji. Karena di dalam itu dia menunjukkan bahwa betapa pentingnya ini kondisi seperti. Jadi ada bagian yang, jadi misalnya sebagai editor ya, sebenarnya bisa klaim juga dia book chapter. Karena itu juga karya ilmiah, karena dia harus disusun seperti book chapter lainnya. Bedanya adalah penutup dari bab 1 pendahuluan itu adalah bagaimana dia merangkai antara bab yang satu dengan yang lain. Tapi yang lainnya ada data, ada apa, bukan ambil dari yang book chapter lainnya. Tapi memang secara global lihat sehingga orang itu diantarkan lah bahwa artinya tuh dia itu dikemas dalam bab pendahuluan itu. Sebenarnya begitu ya. Nah tapi tadi tergantung ketentuan juga ya, apakah kalau hanya mengatakan ini kurang ini itu sih tidak ada ya sebagai bab 1 itu sebenarnya, karena bab 1 itu. Nah cuma memang perlu diperhatikan bagi dosen yang mau mengajukan untuk book chapter ya, perlu ingat itu bunga rampai itu bukunya secara utuh, jangan pula terdiri dari cuma 3 bab kan, 2 bab kan, pokoknya ini chapter gitu kan. Pertimbangan 5 bab yang konten di luar bagian pendahuluan itu juga dari jumlah halaman. Jadi di dalam aturan dikti tentang monograf dan referensi itu jumlah halamannya kan minimal 60. Jadi asumsi kita kalau misalnya satu topik itu ada sekitar 10 halaman, kalau 5 bab yang konten itu sudah 50. Jadi kalau misalkan di bagian depannya ada 10 lagi ya terpenuhi lah itu 60 halaman kira-kira seperti itu. Mungkin ada satu lagi ya, kadang-kadang ini ya mungkin dosen juga perlu banyak membaca lah bunga rampai itu yang bagus-bagus gitu ya. Tadi ya kita juga tahu. Jadi namanya daftar rujukan di dalam book chapter itu bukan di belakang cuma 1. Iya betul. Jadi setiap bab itu harus memiliki daftar pustaka atau daftar rujukan gitu kan. Jadi bukan kosong lalu klaim sebagai book chapter. Jadi maksudnya itu untuk mengurangi resiko untuk ditolak lah. Ya, betul. Karena itu jelas sekali kalau jadi artinya kita sebelum membuat buku itu, mari kita membaca. Ini bagian dari belajar kan membaca dulu bagaimana sih buku itu, bagaimana sih yang disebut dengan bunga rampai itu, gitu kan. Mungkin juga ada dosen mau jadi editor kan. Jadi bacalah buku-buku bunga rampai sehingga punya bayangan, sehingga nanti kalaupun penulisnya itu mau klaim sebagai chapter, itu ya bisa itu memenuhi syarat seperti itu ya Pak ya. Ya bahkan ada chapter yang saya lihat itu sangat ketat. Itu kebetulan karena bidang saya fisika, jadi saya bacanya chapter fisika. Jadi topik buku itu tentang nanomaterial. Tapi nanomaterial itu ada sifat optik, ada sifat elektrik, ada sifat mekanik. Jadi per topik itu satu editor yang memang ahli di bidang itu. Jadi benar-benar ahli. Bahkan editornya per chapter itu bisa beda-beda gitu. Ada yang tapi kita nggak seketat itu kalau di Untan kita yang penting editor ada. Kemudian setiap bab itu ya paling nggak ada 5 lah topik yang ditampilkan di situ. Coba saya ingin memberikan gambaran bahwa jangan ayo ada 5 bab kemudian dikumpulkan gitu. Jadi satu terus dikalian chapter. Karena bahkan ada book chapter di luar sana yang kita lihat sampai per babnya itu editornya tuh spesifik gitu pada topik itu. Bahkan banyak editor tanpa menulis. Nah itu sebenarnya bukan bunga rampai yang bagus, karena saya lihat ya baca-baca yang ini editor itu wajib nulis di bab, maksudnya pendahuluan itu wajib. Kalau dia mau buat satu juga lain tambahan juga ada, sehingga pembaca tuh tidak
seperti ini aja sapu lidi saya bilang ya, ngumpul-ngumpulkan bapak-bapak tanam, lalu saya editor, harusnya dia juga menulis di situ sehingga dia juga tadi bisa klaim juga sebagai itu. Tapi menulisnya bagian dari karya ilmiah juga, bukan hanya mengatakan bab ini tulis, enggak, itu harus sedikit itu. Jadi harus juga mengantarkan membaca kepada yang isu yang lebih global sehingga ketika dia siap membaca ini. Nah itu dari yang saya baca lah, dari buku-buku yang bagus-bagus lah ya. Bunga Rampai itu menarik begitu untuk kita baca. Jika kita punya dapat ide, kalau mau Bunga Rampai itu gini loh seharusnya, bukannya kumpul-kumpul lalu editornya cuma mengutak nama aja gitu kan. Banyak sekarang itu praktek yang banyak, makanya kemarin di Raymond kita yang semester lalu itu kan khusus untuk book chapter ada timnya sendiri. Kalau Ibu perhatikan yang masuk ke asesor itu kan nggak ada yang chapter. Jadi book chapter itu ada timnya sendiri. Oh gitu. Ya itu lebih lebih posting. Karena tadi kumpul kerjaan mahasiswa, saya editor. Ya, saya rasa itu banyak yang bentuknya seperti itu. Sejujurnya itu. Wah, jadi namanya sapu lidi Pak. Lidi dikumpulkan, diikat, udah selesai. Jadi kita peningkatkanlah ya kualitas daripada tulisan-tulisan kita. Ya minimal itu format lah dulu. Format aja udah enggak memenuhi kan ya gimana seperti itu. Seperti yang Ibu sampaikan, bahkan ada yang karena dia penulisnya beda setiap bab, kemudian daftar rujukan di akhir buku. Karena beda setiap bab penulisnya, dia klaim itu sebagai chapter. Padahal kan nggak seperti itu. Di chapter itu satu bab dia membahas satu topik, metode apa segala macam. Kemudian ada daftar pustakanya dia daftar pustaka lah. Ada itu. Walaupun nggak begitu, karena dia setiap bab beda-beda penulisnya, itu diklaim juga book chapter di Raymond yang lalu. Oh iya. Ya, aja cuma memberikan gambaran bahwa memang sepertinya kita butuh podcast seperti ini supaya rekan-rekan juga punya satu persepsi tentang book chapter itu seperti apa standarnya. Jadi mungkin ada satu sesi khusus buat tentang book chapter ya, beberapa contoh gitu ya sehingga punya bayangan. Tapi sebenarnya harusnya baca sendiri juga level dosen kan. Baik ya Pak ya, karena waktu kita juga sudah mendekati akhir. Terima kasih banyak atas sharingnya. Mudah-mudahan nanti kita harapkan nih podcast ini bisa di-share ke ke dosen sehingga nanti ketika mengajukan remote minimal dalam apalagi ini remote jadi sesuai lah, yang tidak ditolak. Ya jadi sesuai. Kemudian juga sebelum mengajukan remote itu kita punya rencana ya, punya ide untuk menulis. Nah perhatikanlah tadi syarat-syarat untuk menulis buku referensi kah, monograf kah, Bunga Rampai jangan book chapter, karena book chapter tuh babnya tuh ngikut ya. Tapi bagi yang bercita-cita membuat edit sebagai editor, jadi ingat jangan perannya sebagai buat sapu lidi gitu. Itu saja yang bisa kita sampaikan untuk podcast hari ini. Terima kasih Pak Bintaro. Saya semoga tugas melakukan verifikasi yang berjalan lancar dan komplainnya semakin mahal karena dosennya sudah lebih mengerti lah apa yang dimaksud dengan syarat-syarat tersebut. Terima kasih, sampai berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih Bu Tuti.